Sobat ATR BPN. Selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Cek. Masuk. Baik, izin Bapak Ibu memulai acara mabar pada hari ini. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada Bapak Ibu sekalian pada acara mabar kita kali ini di episode 48. Baik, izinkan saya menyapa Bapak Ibu. Pertama telah bergabung bersama kita Ibu Lucy Komalasari, SSIT MAP selaku Kasubag Persuratan. Kemudian juga ada Ibu Wahyuning Tias. Mohon izin, mohon maaf. Ibu Lucy Komalesari, SSITMAP selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan. Kemudian Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi, SSI selaku Kasubag Kearsipan. Dan juga Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum, SOS MTRAP selaku Kasubag Tata Persuratan. Baik, Bapak Ibu, pada episode 48 ini dengan tema pengantar alih media. Ini satu tema yang mungkin baru pertama kali ya di episode mabar kali ini. Ah, untuk pemateri kita pada hari ini ah, dengan tema yang spesial, saat ini juga materi akan disampaikan oleh ah, Kasubag Karsipan kita, Ibu Wahyu Ningtyas Kusuma Dewi. Ya, siap Mas Age. Baik, selamat pagi Bu Matias, Selamat Bu pagi. Nining. Baik, ini satu tema yang cukup menarik ya, yang mungkin belum Betul. pernah dibahas sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian di teman-teman di Satker Kantah, baik itu di provinsi atau kabupaten kota, mungkin sudah pernah juga ya, pernah mengalami kejadian bagaimana sih alih media arsip-arsip yang dilakukan oleh teman-teman. Mungkin ini pada episode mabar kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana sih metode, kemudian persiapan, apa saja proses-proses yang akan dilakukan dalam proses alih media arsip dari sudut pandang kearsipan. Ya mungkin kalau Betul. teman-teman selama ini lakukan, apakah sudah sesuai nih dari dari sudut pandang kearsipan? Apakah sudah sesuai baik itu dari segi pelaksanaannya, kemudian dari segi kearsipannya, apakah arsip-arsip yang sudah dialih mediakan itu telah sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan yang ada. Baik, mohon izin Mbak Tias, kita langsung saja memulai materi pada hari ini. Untuk waktu dan saya berikan kepada Mbak Tias. Terima kasih. Ya, baik Mas Age, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya menyapa pagi ini Bapak Ibu. Terima kasih Bu Kabak sudah hadir. Ibu Lucy Komalasari. Terima Terima kasih kasih. Suaranya Bu putus-putus, Mbak. Tias. Siap. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu. Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah Mbak Tia, hadir. suaranya putus-putus, Mbak. Oh, baik, baik Ibu. Sudah jelas Ibu? Udah jelas, Mbak? Udah. Baik, baik. Terima kasih Ibu. Ya, telah hadir juga di sini Bapak Ibu, Ibu Endah Wahyuding Endah Sukarni Wuryaningrum selaku Kasubag Selatan. Selamat pagi Bu Endah dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia mabar yang setiap minggunya Bapak Ibu yang selalu menyajikan eh,
ilmu ya Bapak Ibu ya, penyajian ilmu dikemas secara coaching klinik yang juga dihadiri oleh peserta yang luar biasa yang sudah sampai dengan episode 48 hadir dari minggu ke minggunya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah senantiasa setia dengan mabar Bapak Ibu. Ya izin saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita jauh di mata, semoga ini lebih mendekatkan kita Bapak Ibu dengan kita bertemu setiap minggunya. Ya, materi kali ini sebenarnya saya juga baru dapatkan diklat dari tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus lalu Bapak Ibu. Kami diminta buka bab untuk mentransfer ilmu sedikit ke teman-teman sekalian terkait dengan alih media arsip Bapak Ibu. Karena memang saat ini kami belum memiliki kebijakan ya Bapak Ibu ya terkait dengan alih media arsip. Saat ini kita merujuk pada TCK yang dikeluarkan oleh Pusdatin, yaitu nomor surat B garis miring D1 DI titik 02 garis miring 1231 garis miring 4 Romawi garis miring 2024 yang memang setiap tahunnya ini dari edaran yang sudah ditandatangani oleh Pak Sekretaris Jenderal ini disampaikan ke Bapak Ibu sekalian sebagai eh, tata cara prosedurnya bagaimana untuk bisa melakukan alih media arsip dengan digitalisasi dan validasi pertanahan ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya yang memang kemarin kami eh, berdiskusi dengan peserta diklat Bapak Ibu. Ini yang unik kan ini kita ya Bapak Ibu ya arsip kita karena arsip pertanahan. Arsip pertanahan ini cenderung vital, arsip aset berbeda dengan mungkin teman-teman yang ada dari kementerian lainnya. Kebetulan saya juga hadir bersama dengan teman-teman dari MPR DPR kemarin juga hadir, Sekretariat Negara juga hadir, Bapak Ibu dari BNN juga hadir, dan mereka juga sudah memiliki payung hukumnya Bapak Ibu untuk alih media arsip yang juga eh, dari menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Juga dari Peraturan 9 2018 pemeliharaan arsip dinamis. Selain itu juga yang lebih penting ini adalah terkait dengan lebih ke mana nih saya sambil baca Bapak Ibu, mohon maaf. Kita santai saja ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mau eh, minum atau sambil nyemil-nyemil ini dipersilahkan. Karena kita sebenarnya ini obrolan setiap minggu ini sebenarnya santai. Kalau untuk bertanya mungkin nanti kita akan sediakan sesinya ya Bapak Ibu ya. Ini ada satu lagi yang perlu sebagai dasar hukumnya ini adalah sebentar Bapak Ibu saya sambil mencari ada di nih kemarin ya. Konversi alih media arsip statis itu termasuk dari rujukan juga Bapak Ibu yang harus kita pedomani Perkantri nomor 2 tahun 2021. Ya, saya langsung izin share screen ya Bapak Ibu ya. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu di monitor layar? Ya, alhamdulillah. Siap. Ya, Bapak Ibu, kita mulai dari roadmap ya Bapak Ibu. Jadi kita berawal dari 2024 ini kita coba merangkum dari arahan pimpinan bahwasanya pengelolaan arsip-arsip pertanahan yang tadi saya sampaikan ini cenderung arsip vital dan akan digunakan secara terus-menerus untuk kegiatan pembuktian dari aset-aset masyarakat yang sudah dititipkan ke kita, bahwasanya tahun 2024 ini kita yang titik berat yang harus dilakukan adalah penyusunan kebijakan Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan ada di Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Bukabak, dan kami dari Karsip Tata Naskah dan Karsipan ini sedang berusaha menyelesaikan misi penyelesaian dari peraturan penyelenggaraan Karsipan Bapak Ibu. Semoga di tahun ini juga bisa diharmonisasi dan bisa nanti kami sosialisasikan juga ke Bapak Ibu sekalian. Karena penyelenggaraan Karsipan ini dari hulu ke hilirnya Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola arsip, pemeliharaan arsip dinamis, arsip dinamis itu dari arsip aktif, inaktif, vital yang memang minggu sebelumnya Bapak Ibu sudah kita pelajari. Lalu ada juga pengelolaan arsip statis, pengelolaan arsip terjaga, ada SDMK-nya Bapak Ibu, siapa yang melakukan siapa yang berlaku sebagai unit kearsipan, siapa yang berlaku sebagai pengolah, sampai dengan pembinaan. Lalu yang kedua, kita sedang
berproses menuju digitisasi ya Bapak Ibu ya. Digitisasi, dan validasi arsip-arsip vital kita. Di kita ini core-nya adalah buku tanah, warka, dan SKH. Tapi tidak hanya core dari pertanahan, karena supporting dari kita ini ada fasilitatifnya Bapak Ibu. Ini adalah arsip-arsip surat-surat yang kita hasilkan sehari-harinya ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya adalah input daftar arsip vital di aplikasi Office. Maaf Bapak Ibu, ini saya salah ketik. Bahwasanya sudah juga dari Biro Umum dan Pengadaan, khususnya Bukabak ini sudah pembinaan ke masing-masing satker Bapak Ibu ya. Mungkin sudah kita datangi ya. Kalau belum, mungkin di sini boleh nanti raise hand menyampaikan ke Bukabak, karena ini Bukabak hadir langsung. Bu, kita belum dibina nih secara langsung oleh Bukabak dan tim. Nah, ini nanti kita akan ke sana Bapak Ibu. Nah, di dalam pembinaan Bukabak ini sudah disampaikan berkali-kali Bapak Ibu bahwasanya satker ini harus memiliki daftar arsip, baik itu arsip aktif, inaktif, dan vital. Apalagi daftar arsip vital yang memang penting kita miliki ya Bapak Ibu. Nantinya ketika arsip ini, amit-amitnya ini Bapak Ibu ya, ketika dia itu nanti kejadian seperti satker Klaten, kebakaran, lalu gerobokan misalnya yang baru-baru ini kebanjiran ya Bapak Ibu di tahun ini juga. Ini kita tidak sulit lagi dalam eh, menyandingkan datanya. Apakah yang sudah kita digitalisasi ini sama dengan daftarnya Bapak Ibu, fisiknya seperti itu. Karena sekarang walaupun kita sudah beralih ke arsip elektronik ya, tetap juga kita input datanya, persiapan kita masih arsip fisik ya Bapak Ibu yang kita lakukan. Nah, mungkin belum seluruh Kanta atau Kanwil melakukan arsip launching arsip elektronik, sertifikat elektronik, mohon maaf. Nah, ini mungkin kita masih melakukan arsip fisik, dan ini perlu adanya daftar arsipnya. Kita sudah sediakan daftarnya Bapak Ibu di Office. Ini ada di menu daftar arsip. Kebetulan ini menunya masih ada di menu Kasubag TU ya Bapak Ibu. Nah, ini silakan nanti di input Bapak Ibu. Mungkin sekarang belum ada pengalihan ke arsiparis atau pengarsipnya ya Bapak Ibu. Tapi ke depannya ini sedang juga disampaikan ke Pusdatin, Bukabak dan tim juga kami sudah ikut ke Pusdatin meminta hak akses itu diturunkan ke pengelola arsip dan arsiparisnya Bapak Ibu supaya bisa terinput arsip-arsip vitalnya. Lalu di tahun ini juga kami sudah bergabung menjadi anggota simpul jaringan Bapak Ibu SIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional, JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Untuk apa ini ya Bapak Ibu ya? Ini untuk pengelolaan arsip kita yang statis untuk yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk mungkin sekarang kita kenalnya memiliki PPID ya Bapak Ibu ya. Tapi dari kearsipan juga sudah sudah ada satu data besarnya Bapak Ibu yang memang kita menggunakan Andri, ini aplikasi ini langsung dari Andri, kita bisa input arsip-arsip statis kita di situ. Nanti kebetulan di Biro Umum ke depannya mungkin Bapak Ibu di Kanwil dan Kanta ini bisa juga mengelola arsip simpul jaringannya, memasukkan arsip-arsip statisnya di situ Bapak Ibu, yang pastinya juga bisa diakses oleh masyarakat luas ya Bapak Ibu ya. Informasinya seperti itu. Lalu di tahun 2025, Bapak Ibu kita tetap pada digitisasi. Mungkin penyelesaian ya Bapak Ibu kita masih melakukan digitalisasi ya validasi arsip, baik itu buku tanah, warka, dan SKH. Lalu tetap juga kita melakukan input sampai lengkap Bapak Ibu. Kedepannya ada implementasi layanan arsip ini akan di launching Bapak Ibu karena di tahun ini penyelesaian pekerjaan sebenarnya selesai Bapak Ibu. Hanya saja kita belum meluncing karena memang masih ada permasalahan ya Bu Endah ya. Kedepannya nanti insya Allah di tahun 2025 kita akan launching layanan arsip. Untuk apa? Kemudahan Bapak Ibu sekalian dalam layanan kopi arsip untuk legalisir maupun peminjaman arsipnya. Nanti semuanya secara elektronik sehingga memudahkan kita dalam pencarian datanya. Lalu ini ada integrasi atau pertukaran dokumen pertanahan. Nah, ini mungkin ke depannya ya Bapak Ibu ya terkait SIKN JKN. Karena di situ juga kita bisa melihat seluruh arsip dari seluruh kementerian lembaga yang diciptakan. Di tahun 2026 ini Bapak Ibu eh, terdapat arahan dari pimpinan ini saya dapat dari Pak Sekjen. Jadi materi dari Pak Sekjen ini kami tuangkan di sini. Bahwasanya nanti ada integrasi antara arsip dokumen pertanahan yang telah dilakukan digitalisasi. Misalnya mungkin ke depannya kita akan berintegrasi dengan aplikasi yang ada di Sri Kandi yang dimiliki oleh Andri Bapak Ibu. Atau memang ada stakeholder terkait dengan mungkin arsip dari Kementerian Keuangan. Nah, ya apa aplikasi dari Kementerian Keuangan nanti kita bisa berbagi pakai untuk data-data yang kita butuhkan. Tapi untuk arsip kita tentunya akses terbatas ya Bapak Ibu ya, tidak bisa kita sebarluaskan di seluruh kementerian. Lalu kita juga nantinya akan membangun basis data informasi arsip pertanahan secara digital. Nah, ini mungkin core-nya dari
Pusdatin yang akan membantu Biro Umum dan Layanan Pengadaan, karena Biro Umum dan Layanan Pengadaan ini sebagai UK1 yang memang memfasilitasi dari kegiatan pengelolaan kearsipan di satu kementerian. Lalu ada meningkatkan kualitas dan keamanan arsip pertanahan, ini juga eh, tugas Pusdatin, tapi jangan lupa kita pun sebagai pengguna, Bapak Ibu, ini tidak lupa untuk juga harus bisa eh, apa pintar dalam mengelola ini ya Bapak Ibu ya, koneksi jaringan seperti itu. Mungkin tidak apa secara ada wifi yang nganggur gitu kan, kita kemudian kita akses sesuatu dokumen-dokumen rahasia seperti di dalamnya seperti itu, tidak diperkenankan untuk kita akses-akses yang memang nantinya akses itu akan menyebabkan virus atau gangguan dari keamanan yang sudah selama ini kita jaga seperti itu Bapak Ibu. Jadi bukan tugas Pusdatin saja sebagai apa namanya, sebagai core yang memang bertugas untuk kegiatan seluruh aplikasi kegiatan tekanan dan tata ruang ini diakomodir oleh Pusdatin, melainkan kita sebagai pengguna juga harus menjaga keamanan dari penggunaan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Lalu tetap dengan pengelolaan JIKN dan SIKN, dan selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu, di tahun 2027 ini kita juga akan tetap membangun basis data tersebut, peningkatan kualitas keamanannya harus juga kita bangun, dan nanti mungkin ada arahan lain dari pimpinan Bapak Ibu. Mungkin menjadi big data, satu big data yang besar yang bisa diakses secara bersamaan, tapi dengan hak akses tertentu. Saya juga kurang paham, mudah-mudahan ada nanti pembaruan dari pimpinan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu tentang alih media. Di sini kalau saya ambil sumbernya karena tadi disampaikan oleh Mas Agi, kita akan mengupas bagaimana dari sisi kearsipannya, bagaimana dari sisi kaidah kearsipan. Ini merupakan kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka kemudahan akses arsip. Jadi tidak hanya dari digital ke digital, Bapak Ibu, melainkan ada yang non digital ke non digital. eh, kita mengcopy sesuatu itu kita sebut alih media Bapak Ibu, karena kita menduplikasi sesuatu. Jadi surat misalnya saat ini kita biasanya membuat 3 rangkap ya Bapak Ibu, satu untuk parafurnasi, satu yang untuk kita kirim, dan satu lagi untuk arsip. Yang arsip ini biasanya sesuai dengan tembusan dan tujuannya, karena mungkin satu arsip asli kita perlu gandakan. Nah ini termasuk juga alih media Bapak Ibu metodenya. Lalu untuk konversi dari non digital ke digital ini kita sebut dengan digitisasi Bapak Ibu. Digitisasi bahwasanya misalnya arsip yang fisik Bapak Ibu, arsip fisik contohnya peraturan ini Bapak Ibu ya. Ini kita digitisasi, kita scan, kita pindai Bapak Ibu menjadi elektronik seperti itu. Itu namanya proses digitisasi Bapak Ibu. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari digitisasi? Kita melakukan kita menggunakan teknologi informasi, kita melakukan teknologi digital dari eh, arsip-arsip yang sudah kita digitisasi ini, namanya adalah digitalisasi Bapak Ibu. Jadi di sini saya ambil pengertian digitalisasi dari Permen ATR BPN nomor 3 tahun 2023 ya Bapak Ibu, tentang dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Ini digitalisasi adalah proses pengubahan dokumen arsip warga, pendaftaran buku tanah, surat ukur dari format analog menjadi format digital, Bapak Ibu. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu bahwasanya beda antara digitalisasi dan alih media. Karena alih media itu tidak hanya dari kertas atau analog ya, ataupun dari media lainnya ke digital, melainkan ada yang memang non digital ke non digital juga Bapak Ibu. Jadi dari kertas ke kertas lagi seperti itu. Untuk selanjutnya dari yang kertas atau yang media lainnya ke digital itu kita sebut digitisasi. Lalu untuk bagaimana penggunaan teknologi digitalnya, bahwasanya arsip yang sudah kita pindah ini kita masukkan, kita upload dan kita gunakan datanya di KKP. Itu namanya digitalisasi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya apa sih tujuan alih media? Nah, Bapak Ibu, kalau kita pastinya untuk kemudahan pelayanan ya Bapak Ibu ya, karena pencarian arsip fisik itu kita cenderung mungkin membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan kita hanya mengetik kata kuncinya di dalam monitor komputer yang memang sedianya mereka sudah apa lebih canggih ya Bapak Ibu saat ini ya. Generasinya sudah ke sekian, saya kurang paham. Lalu kebutuhan akses Bapak Ibu, karena kebutuhan akses kita saya paham Bapak Ibu sekalian di kantor pertanahan, tentunya di kantor wilayah ini sehari-harinya pemeliharaan data pertanahan itu sangat-sangat apa tinggi ya Bapak Ibu ya permintaannya, sehingga kebutuhan akses menjadi
membuat kita harus mengalih mediakan, membuat kita perlu mentransform arsip-arsip yang fisik ini ke dalam format digital. Lalu untuk selanjutnya menjaga keutuhan informasi arsip Bapak Ibu, karena arsip fisik itu analog itu relatif rentan terhadap ini Bapak Ibu, manipulasi data atau rentan terhadap pemalsuan, rentan terhadap pencurian data. Eh, Bahwasanya selain dari arsip manual ya Bapak Ibu, memang kita tidak menutup kemungkinan arsip elektronik juga mungkin juga ada kasus pencurian data ya Bapak Ibu. Namun tetap untuk perlindungannya ke depannya saya yakin Pusdatin dan mungkin bekerja sama dengan kementerian atau stakeholder terkait ini akan berusaha menjaga keamanan arsip-arsip yang sudah kita alih mediakan untuk ke depannya Bapak Ibu. Lalu untuk selain itu terhindar dari faktor perusak arsip. Di sini itu selain mungkin ini ya Bapak Ibu faktor untuk kayak binatang-binatang pengerat seperti rayap, mungkin serangga-serangga lainnya yang memang bisa merusak arsip jika fisik itu kita simpan, itu ke depannya ketika kita tidak melakukan fumigasi itu otomatis kadang karena akses arsip ini jarang ketika tidak ada masalah, kita balik ke dalam ruang arsip tinggal setengah arsip kita karena termakan rayap. Nah, itu kenapa kita bisa apa namanya mengalihkan arsip-arsip fisik kita ke dalam elektronik. Selain itu mungkin untuk terhindar dari bencana-bencana seperti yang tidak dapat kita pungkiri, mungkin ke depannya ada bencana-bencana yang mudah-mudahan tidak terjadi seperti gempa bumi dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu. Bencana yang kita mungkin dari alam ataupun non alam ya Bapak Ibu seperti kebakaran. Kalau kebanjiran kan dari alam ya Bapak Ibu, kebanjiran, gempa bumi. Kalau kebakaran itu non alam ya Bapak Ibu. Nah, ini akan terhindar dari faktor-faktor perusak arsip seperti itu Bapak Ibu. Atau memang dari internal sendiri nih, kadang memang memanfaatkan arsip yang tidak seharusnya Bapak Ibu. Jadi digunakan untuk apa ya namanya ya, menyampaikan informasi lagi keluar, menjual belikan arsip seperti itu. Itu akan terhindar ketika ke depannya kita melakukan penyimpanan arsip ke dalam media elektronik seperti itu. Oke, selanjutnya dasar hukum di sini yang kita pakai Bapak Ibu, kita menggunakan PP 28 tahun 2012 Bapak Ibu. Ini turunan dari pelaksana dari Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Bahwasanya dalam rangka pemilihan arsip dinamis dapat dilakukan alih media arsip. Jadi untuk pemilihan arsip dinamis Bapak Ibu yang sudah kita pelajari ada pemilihan arsip aktif, inaktif, dan satu lagi ini adalah alih media arsip. Lalu selanjutnya di pasal 49 ini tetap di PP nomor 28 tahun 2012 ya Bapak Ibu di ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini menyebutkan beberapa poin yang saya capture penting Bapak Ibu. Alih media arsip ini kita lakukan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi pastinya ya Bapak Ibu. Lalu perlunya ada kebijakan alih media arsip yang ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip. Jadi sebelum kita melakukan alih media arsip, kita perlu membuat SK timnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti di situ siapa sebagai penanggung jawab, itu kita sebutkan siapa sebagai anggotanya. Nah, karena ini juga sudah saya lihat di Bapak Ibu sekalian sudah melakukan penetapan SK sebelum kita melakukan alih media arsip ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu alih media arsip juga kita perlu lihat kondisi arsip dan nilai informasinya. Jadi mana nih yang dijadikan prioritas yang akan kita alih mediakan? Karena jumlahnya kah atau karena waktunya, misalnya umur arsipnya atau kondisinya memang rapuh atau tidaknya Bapak Ibu, atau nilai informasinya karena penting sekali Bapak Ibu karena dia vital, ini perlu kita lakukan alih media arsip seperti itu. Lalu arsip yang dialih mediakan tetap disimpan. Nah, Bapak Ibu ini sangat penting ayat keempat bahwasanya arsip yang dialih mediakan ini saat ini menurut PP nomor 28 tahun 2012 tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau memang mindset kita untuk mengurangi tempat ya Bapak Ibu ya, kita alih mediakan arsip-arsip vital kita, lalu kita musnahkan, itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena memang kebutuhan untuk pembuktian saat ini dari penegak hukum ya kepolisian, kejaksaan, nah itu masih membutuhkan arsip fisik ya Bapak Ibu ya. Pengadilan masih membutuhkan arsip fisik. Lalu yang terakhir, yang ayat 5 ini adalah alih media arsip diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsipnya dengan tanda tertentu pastinya Bapak Ibu yang sudah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku Bapak Ibu seperti itu.
Selanjutnya, saya salah terus nih. Ayat 6, Bapak Ibu, pelaksanaan alih media dilakukan dengan membuat berita acara disertai dengan daftar arsip yang dialih mediakan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi, di Karsipan sendiri, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwasannya kita ada kegiatan namanya pengawasan Karsipan. Di situ ada pertanyaan terkait dengan alih media arsip. Sejauh mana Satker kita sudah melakukan alih media arsip dari arsip-arsip yang kita alih mediakan. Nah, ini apakah outputnya Bapak Ibu? Nah, ini seringkali kita ditanya bagaimana outputnya itu bisa, apakah sudah sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2012, yaitu dengan adanya berita acara dan daftar arsipnya, Bapak Ibu. Ketika tidak ada ini, otomatis eviden yang harusnya kita sampaikan di pengawasan karsipan itu tidak ada ya Bapak Ibu ya. Nah, ini makanya pentingnya dari pelaksanaan alih media ini harus ada berita acara dan daftar arsip yang dialih mediakan Bapak Ibu. Berita acaranya memuat apa? Nah, ini memuat ada waktunya, tempatnya, jenis, jumlah, keterangan pelaksana, dan ditandatangani oleh pimpinan dari unit pengolahan dan unit kearsipan. Nah, ini karena di sini ayat 7 ini bunyinya sekurang-kurangnya, Bapak Ibu, poin A sampai G ini harus ada di dalam berita acaranya, Bapak Ibu. Lalu daftarnya seperti apa? Daftarnya ini memuat ada poin 6 Bapak Ibu, poin 1 sampai 6 yaitu unit pengolah, siapa yang sudah mengalih mediakan, nomor urutnya, jenis arsipnya, jumlah, dan kurun waktu serta keterangan Bapak Ibu. Lalu ayat 9 ini adalah pelaksanaan alih media arsip tentunya ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip ya. Karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya sebelum kita mulai melakukan alih media arsip, kita harus membentuk SK tim terlebih dahulu yang ditetapkan oleh pimpinan kita. Lalu yang di ayat 10 Bapak Ibu, bahwasanya arsip hasil alih media ini dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga sudah disebutkan di Undang-Undang ITE Bapak Ibu, bahwasanya sebagai alat bukti yang sah. Namun saat ini pada prakteknya ketika kita menyajikan arsip yang elektroniknya, ini tetap kita ditanya arsip fisiknya kan ya Bapak Ibu ya. Makanya tadi di poin ayat yang 4 ya Bapak Ibu ya. Ini perlunya kita simpan Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya kita lihat dari Perkaan RI nomor 9 tahun 2018 Bapak Ibu. Di sini terkait dengan alih media arsip juga di pasal 22 ayat 2 kebijakan alih media ini ternyata ada 3 metodenya Bapak Ibu. 3 metode ini adalah pengkopian yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu ya. Lalu ada konversi dan ada migrasi. Selain itu juga perlunya sarana prasarana, penentuan prioritas arsip yang kita alih mediakan, serta pelaksananya, SDM-nya Bapak Ibu. Dan selanjutnya di pasal 23 ayat 1, ini juga kenapa saya capture yang penting-penting. Pada tiap pencipta arsip, alih media dapat dilaksanakan oleh unit pengolah dan unit kearsipan. Nah, di sini yang sebagai unit pengolah, ini tetap bisa mengalih mediakan arsip-arsipnya, namun tadi dilihat Bapak Ibu, apakah yang menjadi prioritas, apakah karena kondisinya, atau memang karena apa tadi Bapak Ibu ya, karena kondisinya kah atau karena memang aksesnya lebih sering kita akses sehingga perlu adanya alih media atau yang lainnya Bapak Ibu. Tidak hanya di unit karsipan, di sini unit karsipan ini cenderung TU-nya ya Bapak Ibu, bisa juga di unit pengolahnya. Jadi seksi-seksi juga bisa melakukan alih media arsip. Tapi tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku Bapak Ibu. Lalu di pasal 23 ayat 2, alih media arsip ini dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan informasinya ya Bapak Ibu ya, sama seperti tadi yang sudah dijelaskan di PP nomor 28 tahun 2012. Lalu saya juga mengcapture pasal 23 ayat 3 Bapak Ibu. Di sini penting karena tadi belum dijelaskan bagaimana dengan kondisi dan nilai informasinya. Mungkin Bapak Ibu tadi yang saya jelaskan hanya umumnya saja bahwasanya menurut pasal 23 ayat 3 arsip dengan kondisi rapuh dan rentan mengalami kerusakan secara fisik ini eh, merupakan salah satu prioritas juga Bapak Ibu untuk kita alih mediakan. Lalu selanjutnya arsip elektronik dengan format data lama perlu diperbarui dengan versi baru. Karena apa? Agar kita masih bisa mengaksesnya Bapak Ibu untuk kepentingan penggunaan data untuk kedepannya ya seperti itu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah informasi yang terdapat dalam media lainnya di mana media tersebut secara sistem tidak diperbarui lagi karena perkembangan teknologi. Sehingga kita perlu melakukan alih media arsip. Lalu nilai informasinya seperti apa sih untuk yang kita utamakan dalam atau kita prioritaskan dalam alih media arsip?
Di pasal 23 ayat 4 ini juga saya capture Bapak Ibu bahwasanya informasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik harus diumumkan secara serta-merta dan arsip tersebut berketerangan permanen dalam JRA. Nah, kalau di sini Bapak Ibu, semalam saya sempat baca di Permen nomor eh, 3 tahun 2021 ya Bapak Ibu tentang layanan informasi publik. Bahwasanya yang harus diumumkan secara serta-merta itu ketika informasi tersebut ditanyakan di saat itu juga dan perlu disampaikan di saat itu juga seperti itu Bapak Ibu. Lalu untuk arsip yang berketerangan permanen ini jelas sudah ada di Permen nomor 8 tahun 2020 ya Bapak Ibu tentang jadwal retensi arsip. Namun di sini yang memang kita anjurkan Bapak Ibu untuk melakukan alih media arsip ini adalah arsip-arsip yang cenderung vital ya Bapak Ibu. Karena apa? Arsip vital ini memang arsip yang sangat berperan dalam kelangsungan organisasi Bapak Ibu. Jadi seperti halnya arsip perjanjian kerjasama ya Bapak Ibu ya. Lalu ada untuk eh, keberlanjutan organisasi itu karena dia ada apa namanya seperti pendirian organisasi tersebut kapan atau kantornya itu di mana, BMN aset-asetnya seperti apa. Nah itu juga kita perlu eh, prioritaskan untuk dialih mediakan seperti itu. Jadi kayak mungkin ada sertifikatnya ya Bapak Ibu kantor itu kita perlu alih mediakan. Lalu ada site plan-nya kantor itu dulunya seperti apa, lalu nanti direnovasi seperti apa, itu dari tahun ke tahun perlu kita alih mediakan. Lalu aset-aset kita itu perlu juga kita alih mediakan Bapak Ibu. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya di pasal 24 Bapak Ibu. Jadi yang berita acara tadi sudah jelas ya Bapak Ibu ini sama dengan PP nomor 12 tahun PP 28 tahun 2012 bahwasanya memuat 7 poin seperti yang ada di layar dan daftar arsipnya juga memuat 6 poin seperti yang ada di layar. Jadi sama antara Perkandri dengan eh, PP nomor 28 tahun 2012. Nah, tadi saya sebutkan ada 3 metode Bapak Ibu. 3 metode ini ada duplikasi. Yang pertama ini adalah metode pengkopian. Jadi tadi Oh sudah saya enggak ya. jelaskan juga arsip kertas kita copy dari 1 menjadi 3. Nah, Pak, ini termasuk alih media ya Bapak Ibu ya. Foto kita copy menjadi banyak menjadi 3 seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Ini foto Soekarno ya Bapak Ibu ya. Contohnya kita copy, akhirnya kita akhirnya melakukan duplikasi. Kita melakukan alih media. Walaupun memang dari kertas menuju kertas. Lalu ada kaset, kita alih mediakan, kita copy. Biasanya zaman dulu ya Bapak Ibu ya, kita kalau mau beli kaset itu kan mahal. Kita copy aja deh dari punya teman kita. Nah, ini dari yang 1 menjadi 3 seperti itu. Lalu ada real film Bapak Ibu, real film. Nah, dari 1 ke 3. Saat ini sudah canggih ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya ada metode migrasi. Nah, saya juga semalam mau belajar ini, tapi kayaknya lebih kalah dengan Bapak Ibu sekalian karena saat ini perkembangan teknologi ini eh, membuat beberapa generasi dari komputer ya Bapak Ibu ya, dari tahun 80-an. Nah, itu yang 90-an, 2000-an dan sampai sekarang dulu mungkin mengalami DOS ya Bapak Ibu ya seperti itu. Dulu kita nggak mengalami disket CD ya Bapak Ibu ya. Saat ini sudah semakin kecil menjadi flash disk ya Bapak Ibu ya. Lalu ada perbedaan teknologi antara kita Microsoft dengan Apple ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Baik, apakah metode migrasi itu transfer dari kerusakan hardware ataupun software atau yang dari out of date menjadi up to date. Jadi kita tidak mungkin pakai komputer yang tahun 90-an, nggak mungkin kan ya Bapak Ibu ya, karena tidak support dengan mungkin kita bikin Word yang sekarang seperti itu Microsoft Word-nya mungkin berbeda dengan yang kita pakai sekarang. Sehingga itu perlu kita lakukan metode migrasi Bapak Ibu seperti itu. Okay, next, metode konversi. Ini yang mungkin sudah terjadi di lingkungan Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kita mendigitisasi arsip-arsip yang fisik tadi sudah saya sampaikan juga ke arsip elektronik dengan menggunakan scanner Bapak Ibu. Kita scan, kita pindai sesuai dengan ketentuannya, harus resolusinya berapa, dengan nanti alatnya juga tentunya harusnya dikalibrasi sebelum dilakukan sehingga nanti eh, dalam penyajian datanya sesuai dengan aslinya seperti itu. Bagaimana yang disebut dengan metode konversi, Bapak Ibu? Merupakan proses transfer arsip elektronik dari format data asli menjadi format data untuk reservasi jangka panjang yang menyediakan umur penyimpanan yang lama dan tidak memiliki ketergantungan kepada sebuah platform. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, eh,
tanpa kita sadari sehari-hari Bapak Ibu dalam melakukan digitalisasi ini sudah melakukan metode konversi Bapak Ibu. Ya, selanjutnya tadi sudah saya sampaikan juga di awal sepertinya sama di PP tahun eh, PP nomor 28 tahun 2012 bahwasanya Alimedia Arsip ini perlu diautentikasi oleh pimpinan di lingkungan pencipta arsip atau saat ini dilakukan di pasal 27 ayat 2 dengan security-nya dengan digital signature ya Bapak Ibu ya, tanda tangan elektronik. Lalu ada public key mungkin aksesnya dengan kode tertentu, kode unik, lalu ada watermark atau metode lain. Nah, saat ini di TCK yang saya lihat ini kita mengacu pada segel elektronik ya Bapak Ibu ya, yang kita dapatkan dari eh, kementerian atau lembaga penyelenggara sertifikasi elektronik seperti itu ya Bapak Ibu ya, Oh, yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini karena saya menjelaskan tentang pengantar Alimedia, karena eh, 2 minggu lagi ini ada terkait dengan pelaksanaannya dan QC-nya Bapak Ibu. Pasca dari kita melakukan Alimedia itu akan disampaikan oleh 2 teman saya nanti di 2 episode mendatang. Kalau untuk minggu depan ini terkait dengan pembinaan JF Arsiparis terlebih dahulu, baru nanti seminggu setelahnya ada terkait dengan pelaksanaan Alimedia Arsip itu akan dibahas sendiri. Nah, saya saat ini hanya membahas pengantar dan persiapannya saja Bapak Ibu. Nah, persiapannya seperti apa? Ini tadi Bapak Ibu sudah melakukan juga penyusunan program dan rencana strategisnya Bapak Ibu. Karena ini ditetapkan oleh pimpinan ya Bapak Ibu ya. Penyusunan program rencana strategis itu kita disusun oleh pimpinan pusat dari kementerian dari Pusdatin nanti akan kita tuangkan di daerah dengan penetapan tata kerja. KAK-nya seperti apa? TCK-nya seperti apa itu akan kita tetapkan. Lalu penetapan kriteria sumber dayanya. Sumber daya ini berupa sumber daya manusia, prasarananya kah, lalu ada persiapan teknisnya. Nah ini persiapan teknis ini juga perlu dihandle oleh orang-orang yang memang kompeten Bapak Ibu. Untuk SDM sendiri Bapak Ibu, ini kalau dari Andre ini arahannya sudah memiliki kompetensi terkait dengan karsipan Bapak Ibu seperti itu. Atau mungkin dia sudah mengikuti diklat-diklat terkait dengan diklat Alimedia Arsip. Nah, karena di sini saya bahas terkait dengan persiapan Alimedia. Ini tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, saya hanya mencakup program dan rencana strategisnya. Di sini Bapak Ibu sudah juga melakukan sepertinya sehari-hari membuat prosedur petunjuk operasional atau SOP-nya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Perlunya kita mempunyai KAK, pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan standar keluaran kita yang diharapkan. Misalnya outputnya adalah arsip-arsip itu PDF. Nah, ini akan yang diharapkan oleh Pusdatin ini kemarin sesuai dengan TCK yang ditandatangani oleh Bapak Sekretaris Jenderal ini berupa PDF, resolusinya 300 dpi karena itu minimalnya kertas itu memiliki resolusi warnanya 300 dpi Bapak Ibu. Otomatis juga harus kita alimedikan sesuai dengan aslinya, tidak boleh ini yang ini hitam terus kita menjadikan dia merah seperti itu tidak bisa Bapak Ibu. Fontnya ini harus sesuai dengan aslinya, terbaca jelas, tidak ada potongan, tidak ada miring dan lain sebagainya. Lalu tata kerjanya ini bagaimana perencanaannya, penentuan prioritasnya, persiapan database-nya, akankah disimpan di mana Bapak Ibu kalau kita selama ini simpan di aplikasi KKP ya Bapak Ibu, tapi mungkin ada arsip sehari-hari yang perlu disimpan di hard disk misalnya. Nah, itu perlu kita persiapkan. Bagaimana nanti penilaian dan evaluasinya. Lalu sumber dayanya. Tadi kita sudah sama-sama pahami bahwa prioritas pemilihan arsip ini pada volume dan tingkat kerusakannya ya Bapak Ibu ya. Lalu ada sarana prasarana. Apakah peralatannya sesuai dengan standar teknisnya? Untuk ruangannya sendiri harus dengan pencahayaan dan suhu yang disesuaikan nantinya. Dan sumber daya manusianya diharapkan jumlah serta kompetensinya yang mumpuni Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ada teknis. Bagaimana kita membentuk tim pelaksana dan melakukan kita pemilahan terhadap arsipnya yang mau tadi kita lakukan oleh media, lalu kita siapkan daftar arsipnya seperti itu. Baik, sudah itu saja Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, karena nanti 2 rekan saya ini akan membahas di tahap pelaksanaannya dan QC-nya ataupun pasca dari Alimedia Arsip. Itu saja Mas Agi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Tias atas materi yang sudah diberikan. Cukup menarik ya Bapak Ibu. Jadi telah dijelaskan memang tadi terkait dengan rencana strategis dalam kegiatan alih media arsip di Kementerian Antar BPN.
cukup banyak juga ya Bapak Ibu manfaat dari kegiatan alih media ini, mulai dari aksesibilitas, kemudian mitigasi bencana, sebenarnya cukup banyak ya. Baik, Bu. Izin Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dapat di kolom chat atau mungkin ada yang langsung ingin diskusi atau sharing, langsung bisa langsung raise hand saja. Izin Mbak Tias, ini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat Ya, dari siap Mas Agi. Kantah Prabu Muli. Izin bertanya Ibu, berdasarkan roadmap pengelolaan arsip pertahanan yang sudah dijelaskan, apakah memvalidasi dan digitalisasi buku tanah juga termasuk dalam tupoksi arsip Paris? Yang dengan begitu kegiatan tersebut bisa dimasukkan dalam laporan SKP ke depannya. Kemudian untuk berita acara alih media arsip seperti BT dan SU dilakukan setelah menjadi BTEL secara kumulatif atau satu persatu dibuat berita acaranya Bu. Ini Baik. terkait dengan tupoksi arsip Paris ya berarti apakah memang dalam kegiatan mungkin di kantor pertanahan ada kegiatan validasi dan segala macam itu apakah bisa dimasukkan dalam tupoksi arsip Paris kemudian dilaporkan dalam SKP. Dan yang kedua nih bahas tentang berita acara alih media arsip. Baik. Siap, langsung saja dijawabnya. Padahal nih saya penasaran juga nih, mana nih Pak Bapak atau Ibu Eka nih yang bertanya ya. Biar kita saling kenal, Bapak Ibu sekalian kan juga mau tahu kan. Jadi tidak hanya di balik layar, saya sebenarnya pengen tahu nih. Tapi nggak apa-apa mungkin jaringan sedang tidak bagus juga ya. Kalau terkait dengan validasi digitalisasi, ini sebenarnya tim ini pastinya sudah ditetapkan oleh pimpinan ya Bapak Ibu. Saat ini di kantor Bapak Ibu sekalian juga sudah ada pejabat yang memang tupoksinya itu secara fungsional itu mengerjakan terkait dengan kearsipan, namanya arsiparis. Nah ini kami serahkan lagi ke pimpinan sebenarnya karena ranahnya pimpinan Bapak Ibu sekalian untuk menugaskan apakah memang arsiparis juga diikutkan. Nah ini boleh saja sepanjang Bapak Ibu arsiparis ini melakukan data validasi maupun digitalisasi arsip buku tanah ya dalam hal ini ya dan eh, surat ukur ini boleh dimasukkan ke dalam SKP-nya Bapak Ibu. Jadi nanti memang ketika saat ini kan SKP itu kita buat di akhir tahun ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk perencanaan kan kita buat di awal tahun sebetulnya sebelum kita masuk ke awal tahun ya sudah diberikan apa tugas-tugasnya. Terkadang kita juga pahami Bapak Ibu bahwa bahwasanya mungkin kita tidak hanya mengerjakan kegiatan kearsipan tapi kita membantu kegiatan lainnya. Nah, itu silakan bisa disampaikan di laporan SKP-nya Bapak Ibu. Diperkenankan dimasukkan ke dalam tugas inti juga boleh karena itu berkaitan dengan tupoksi arsiparis sekali atau dimasukkan ke dalam tugas tambahan itu juga diperkenankan seperti itu. Lalu untuk berita acaranya apakah dilakukan setelah menjadi BT elektronik secara kumulatif atau satu persatu? Nah, sebenarnya Mas Age, kita sendiri belum tahu ya gimana bisnis proses di kantor pertanahan ya. Nah, kalau di kami, Bapak Ibu sedikit memberikan pencerahan, ketika kalau di kami ini kebetulan melakukan alih media arsip dari surat keputusan Bapak Ibu SK-SK hak yang nantinya digunakan untuk layanan arsip. Ini yang kita lakukan ini adalah berita acaranya kita lakukan seluruh dari arsip yang kita alih mediakan Bapak Ibu karena di SK itu terdapat uraiannya tidak hanya SK-nya saja, namun isi-isinya itu terdapat seperti apa ya mungkin ya warga kelengkapan dari penunjang SK tersebut ini kita buatkan daftarnya juga Bapak Ibu. Jadi tidak hanya SK-nya saja, melainkan seluruh dokumen komponen dari dokumen arsip itu kita buatkan daftar arsipnya Bapak Ibu. Daftar dan berita acaranya seperti itu Bapak Ibu. Itu saja Mas Agi, apakah sudah jelas dari Bapak atau Ibu Eka ini atau mungkin masih ada yang ditanyakan silakan untuk chat ataupun raise hand ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Mas Agi. Banyak nih Bu. Izin Bu Tias Ya buka bang, menambahkan boleh siap Bu. terkait dengan daftar arsip alih media dan berita acara mungkin bisa di-share di kolom chat ya bentuknya seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa membuka di file tersebut. Kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan daftar arsip alih medianya, silakan ditanyakan saat ini. Terima kasih. Baik Bu, nanti coba kita sampaikan ya Mas Agi ya. Baik, terima kasih Bu Lucy dan Mbak Tias. Ini di kolom chat ada dua pertanyaan juga nih Mbak. Cuma ada cukup banyak yang dua pertanyaan. Coba
kita lihat kira-kira mana nih yang lebih benar. Ada dua pertanyaan. Oke, ini ada dari Bapak Irham Saputra, Matias. Izin bertanya, apakah buku tanah yang sudah diproses sertifikat elektronik perlu diarsip ke album atau menjadi arsip dan warkah? Terima kasih. Nah, ini mungkin berbicara konsep arsip elektronik ya, Matias. Karena kan Ya, arsip elektronik nih. Kemudian untuk warkah-warkahnya gimana? Apakah perlu kita arsipkan lagi ke dalam album sehingga menjadi seperti arsip yang konvensional mungkin ya gitu ya, Matias? Baik. siap-siap. Saya sebenarnya izin Bapak Ibu belum ada gambaran ya Bapak Ibu ya terkait dengan bisnis proses dari sertifikat elektronik di kantor ketanahan. Mungkin mohon izin buka bak mungkin nanti akan menambahkan kalau dari yang saya pahami Bapak Ibu terkait dengan buku tanah yang sudah diproses sertifikat elektroniknya ini perlu juga diberkaskan Bapak Ibu dengan arsip dan warkahnya Bapak Ibu seperti itu. Kalau dari yang sepemahaman saya, karena sertifikat elektronik juga masih ada input data fisik ya Bapak Ibu, ini juga perlu dialih mediakan dan nanti diberkaskan menjadi satu ke dalam satu wadah ya Mas Agi ya. Nah, kalau di kita itu menyebutnya mungkin kalau di komputer itu berfolder ya Bapak Ibu, mungkin berfolder itu nanti dari folder itu bisa dibuatkan per desa atau DI-nya ya. Saya kurang paham sebenarnya bisnis prosesnya karena memang saya nih di pusat Bapak Ibu. Nah ini putus-putus ya Bu ya? Ya sudah jelas Bapak Ibu? Jelas, jelas, Matias. Jelas ya. Jadinya ini menurut saya perlu diberkaskan Bapak Ibu antara buku tanah yang sudah diproses sertifikat elektroniknya menjadi satu dengan warkahnya Bapak Ibu. Karena warkah-warkah kita ini kan masih ahli media ya. Ini baiknya diberkaskan. Nah, ini mungkin wacana ke depannya KKP bisa memfasilitasi pemberkasan dari arsip yang sudah terlahir secara atau diproses secara elektronik dengan warkah atau album yang memang terlahir konvensional. Jadi dia terberkas menjadi satu. Itu sih menurut saya mungkin ada tambahan dari Bu Kabak, Ibu, mohon izin. Ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau kita lihat kondisi yang ada sekarang di eh, kementerian kita, memang masih berlaku dua arsip ya, jenis arsip ya, baik konvensional dan elektronik. Demikian pula yang terjadi di dalam KKP kita. Kita masih menginput arsip konvensional yang ada yang diajukan oleh masyarakat ke dalam aplikasi. Nah, hasil pembicaraan kami kemarin dengan Pusdatin ke depan mungkin secara aplikasi, secara otomatis akan mengakomodir fitur pemberkasan yang ada di KKP menjadi satu fitur arsip di mana eh, terhadap arsip-arsip yang terbit secara elektronik akan memberkas di dalam KKP sehingga apabila terjadi penghapusan arsip, contohnya arsip elektronik, HT elektronik dan Roya itu bisa dihapuskan secara aplikasi seperti itu. Kemudian eh, bagaimana menyikapi keadaan yang terjadi sekarang di mana masih terdapat dualisme arsip yang ada di Kementerian kita, tetap harus diberkaskan Bapak Ibu baik fisik maupun elektroniknya. Jadi memang pekerjaannya bertambah ya Bapak Ibu sebagai pengelola arsip dan arsiparis memberkaskan arsip secara fisik, eh, kemudian memberkaskan arsip juga secara elektronik. Seperti itu dari saya. Terima kasih Baik, banyak Ibu. terima kasih Bu Lucy. Izin Pak Irham Saputra, mungkin bisa diskusi lebih kalau bisa kelihatan nih. Ya mungkin juga izin nih Matias, mungkin kalau ini kan termasuk dalam salah satu metode tadi ya yang dibahas dalam alih media yang mungkin ini lebih entah itu proses bisnisnya melalui sebuah konversi atau yang mana kan kalau konversi itu kan berarti ada data fisik ya Matias. Nah mungkin yang diberkaskan untuk album yaitu proses bisnisnya data fisiknya saja. Kemudian hasil alih medianya tadi bisa kita foldering ya Matias melalui pengelolaan arsip elektronik. Mungkin begitu. Bapak, ini izin Bapak Bapak Irham. Tidak, sudah tidak ada. Izin Pak, apakah sudah cukup menjawab Pak pertanyaannya? Tuh, Pak Tuhan, Masih mute Bapak masih di ya? mute, Pak, izin.
Ini aku. Izin Bapak, Ya, izin siang. apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Karena izin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tias, karena kan proses bisnis untuk arsip apa namanya sertifikat elektronik ya Pak. Proses bisnis seperti apa? Apakah Tanah fisik elektronik arsipnya? tuh. Nah itu yang tidak kita mengerti Pak. Proses bisnis seperti apa? Iya, iya. Udah jelas, sudah Oke. jelas. Baik Pak, Makasih. terima kasih atas Ya. pertanyaannya. Mantap, Izin Matias nih di kolom chat juga ada satu pertanyaan lagi dari Surstema. Bagaimana kegiatan alih media arsip terhadap warkah atau dokumen permohonan baru dan proyek PTSL tahun berjalan? Nah, ini mungkin hampir sama ya Mbak Tias. Apa pertanyaan seperti Pak Irham terkait dengan sertifikat izin Mbak. Ya, ya baik Bapak Ibu terkait dengan alih media arsip terhadap permohonan baru ya, ini mungkin menyesuaikan karena memang saat ini seluruh kantor di launching untuk sertifikat elektronik ya Bapak Ibu ya. Ini tetap tadi sudah disampaikan juga dan diperjelas oleh Bu Kabak juga bahwasanya kita perlu melakukan pemberkasan terhadap arsip-arsip yang kita ciptakan. Karena memang sertifikat elektronik tidak seluruhnya pure elektronik, melainkan ada arsip fisik yang kita terima dari pemohon. Nanti silakan hasil alih medianya itu nanti bisa diberkaskan dengan sertifikat elektronik tersebut. Apakah memang karena saya kurang paham ya Mas Agi terkait dengan bisnis proses dari aplikasi KKP, dan saya sebenarnya pengen nih mungkin salah satu dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini bisa bercerita bagaimana sih bisnis proses terkait dengan sertifikat elektronik itu dari mulai awal sampai dengan diterbitkannya. Apakah di sini ada yang bisa jadi volunteer Bapak Ibu untuk menjelaskan bagaimana bisnis proses cikal bakal dari arsip atau sertifikat elektronik itu terbentuk Bapak Ibu, mohon maaf, bukan arsip ya. Bagaimana sertifikat elektronik itu dapat terbentuk Bapak Ibu. Mungkin di sini nanti ada yang bisa bercerita Mas Age. Bagaimana sih pertama kali misalnya pemohon memasukkan data dirinya atau mengunggah beberapa formulir dan dokumen-dokumen, lalu apa yang dilakukan dari ini sebelum nantinya menjadi arsip elektronik gitu ya, sertifikat elektronik. Apakah memang di situ sudah ada fitur memberkaskannya di aplikasi KKP? Nah, ini saya pengen banget dengar ceritanya dari Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin setelah ini kalau tidak ada yang bertanya, kita tunjuk Mas Agi. Atau mungkin ada yang bersedia menjadi volunteer untuk bercerita ke kita, Bapak Ibu mewakili dari kita semua. Ini rasanya sangat ini ya menarik sekali ya pembahasannya. Jika nanti ada yang memang bisa bercerita, karena cenderung kami ini di pusat tidak paham ya Mas Agi ya, karena mungkin hanya membaca peraturan dan mendengar, tidak melihat langsung ya Bapak Ibu terhadap kegiatan digitalisasi atau kegiatan penerbitan sertifikat elektronik di Bapak Ibu sekalian seperti itu. Nah, ini untuk jawabannya sebenarnya sama Bapak Ibu silakan untuk tetap mengalih mediakan arsip-arsipnya, lalu memberkaskannya, membuat daftar arsip dan berita acaranya. Lalu untuk diberkaskan menjadi satu Bapak Ibu satu dokumen yang dialih mediakan seperti itu. Baik, ya izin Bapak Ibu mungkin ada yang bisa sharing atau diskusi nih Bapak Ibu secara langsung ya. Ini kita juga cukup menarik sih sebenarnya pembahasan gini. Betul, jarang-jarang loh. Konsep betul jarang-jarang. Apa sih yang dimaksud dengan arsip elektronik? Kemudian proses bisnisnya seperti apa? Kemudian dari segi-segi kaidah kearsipan itu seperti apa? Apakah bisa dikategorikan ini sudah termasuk dengan alih media arsip? Gitu. Izin Bapak Ibu mungkin ada yang bisa sedikit sharing. Izin Mbak, ini ada mungkin sedikit cerita nih ya dari di kolom chat Ibu Oh, baik, Benedikta baik. Fadir Sair. Izin apakah hadir di Zoom? Mungkin bisa kita sedikit diskusi langsung ya. Oke, agak panjang nih. Setuju. Mohon izin Ibu Ibu Benedikta, Benedikta. kita santai saja ya, Mas Agi ya, nggak apa-apa. Ini karena kita cuma belajar, Bapak Ibu konsepnya mabar Yes. ini belajar. Ya silakan Ibu. Iya Mbak, gini Mbak, sejauh pengalaman saya yang pernah saya alami di Kanta, terkait dengan penjelasan yang tadi Mbak Tias sudah menjelaskan tentang alih media itu, mungkin karena di Kanta kita waktu itu belum ada
atau kita yang ditugaskan untuk melakukan alimedia ini belum ada pemahaman yang benar ya tentang alimedia ini. Itu jadi kita cenderung eh, seperti terburu-buru. Ma- Jadi eh, akibatnya bisa- apa yang kita scan atau kita copy itu kadang tidak ada indexingnya atau bahkan hasil yang kita copy atau kita scan itu kurang baik, kabur atau kurang jelas begitu. Tapi karena teman-teman termasuk saya juga tidak punya pemahaman yang baik tentang alimedia ini, akhirnya kita ya disuruh alimedia ya kita alimediakan aja begitu. Kita scan, kita copy dan sebagainya tanpa eh, melakukan indexing juga dan kita tidak menggunakan tahap-tahap yang seperti tadi Bu Tias jelaskan begitu. Seperti mungkin melakukan apa ketika kita mengambil contohnya gini, kita ke ruang arsip, kita ambil buku tanah nih misalnya. Terus kita mau input, di scan, tapi kita ngambilnya cuma ngambil doang, nggak pakai misalnya pakai berita acara atau pakai surat penunjukan dan sebagainya yang semisal kita meminjam nih, terus kan harus dikembalikan. Tidak tidak sesuai prosedur. Kita hanya sekedar mengambil, meminjam, menginput, scan, setelah selesai kita balikin lagi ke arsip begitu. Jadi bisa saja ketika proses itu berjalan, mungkin tercecer atau mungkin rusak, kan tidak ada yang bertanggung jawab begitu, Mbak Tias. Nah, makanya apa yang tadi Mbak Tias jelaskan itu seperti kayak kita terlambat untuk memahami itu. Karena mungkin baru ada penjelasan seperti ini. Jadi mungkin itu saja pengalaman yang saya alami di Kantah. Makasih Mbak. Ya. Iya, terima kasih Ibu. Wah, ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini yang bercerita Bu Benedikta ini mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu sekalian ya, Mas Age ya. Mungkin tanpa terasa karena memang pekerjaan ini kita sama-sama pahami bahwa target yang diberikan di setiap tahun ini membuat kita mungkin terburu-buru dalam melaksanakan kegiatan alimedia arsip ya Bapak Ibu ya. Sehingga mungkin kita lupa bahwa yang kita lakukan ini nanti ke depannya akan menimbulkan apa ya Bapak Ibu ya, data yang tidak otentik seperti itu Bapak Ibu. Data yang tidak sesuai dengan yang seharusnya memang disajikan karena ke depannya ketika nanti kebijakannya saya nanti tidak tahu Bapak Ibu akan berubah. Ke depannya misalnya arsip fisik itu tidak lagi kita simpan. Nah, kita hanya bergantung pada arsip elektronik tersebut. Nah, bagaimana jadinya? Bagaimana nanti yang kita punya datanya tidak utuh, tidak ibarat tidak integritas ya Bapak Ibu ya, tidak sesuai dengan arsip yang benar-benar diciptakan ini sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu. Nah, ini coba saya sedikit share Bapak Ibu ya. Karena tadi kita sudah melihat bahwasanya urutan dari kegiatan pra dari digitalisasi itu seperti apa. Ini coba saya mau share terkait dengan TCK Pusdatin. Bapak Ibu sekalian sudah melihat di layar? Sudah Pak. Ya. Siap. Sudah, Bu. Ya, di sini saya coba mengcapture bahwasanya alur kerja digitalisasi dokumen kepanahan dimulai dari persiapan yang tadi sudah sama-sama kita bahas ya Bapak Ibu. Lalu ada penataan dan pendataan. Nah, ini pentingnya daftar arsip. Jadi bermulai dari mana Bapak Ibu sekalian daftar arsip itu kita harus pegang Bapak Ibu, kita harus punya terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan alih media arsip ataupun sudah itu kita tetap harus memiliki daftar arsip dari arsip yang kita miliki Bapak Ibu. Lalu di situ tadi ada mungkin melakukan pemilahan tadi ya. Yang mana yang kita jadikan prioritas Bapak Ibu. Itu yang akan kita lakukan penataan pengelompokan. Lalu tadi Ibu sudah sampaikan kita tidak ada serah terima berkas. Ambil langsung ambil. Lupa Ya. untuk mengembalikan mungkin bisa juga gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini perlunya memang di sini apa yang sudah kita ambil kita tulis kita catat Bapak Ibu karena di sini saya sudah melihat form juga Bapak Ibu di form yang paling bawah nih kalau tidak salah arsip-arsip yang kita ambil apa saja itu perlu kita tuliskan karena nanti perlu terakhir itu kita simpan kembali dokumen analognya Bapak Ibu. Lalu setelah itu baru pemindahan dokumen. Dalam hal ini biasanya yang kita ambil itu dari TU atau mungkin dari unit pengolah di
misalnya seksi PHP ya Bapak Ibu ya, kita pindah pastinya kan ke ruang kerja kita kan Bapak Ibu ya, yang memang nantinya ditunjuk ruangan untuk kita lakukan alimedia. Baiknya memang tidak bercampur dengan ruang kerja seperti itu ya Bapak Ibu. Karena apa? Nanti akan bercampur dari arsip-arsip sehari-hari yang kita ciptakan dengan arsip yang kita alimediakan. Lalu di ruangan khusus tersebut dengan pencahayaan, suhu dan lain sebagainya yang memang sudah sesuai dan sarana prasarana yang memang sudah kita kalibrasi, alat-alatnya Bapak Ibu misalnya ya. Ini kita lakukan pemindaian dengan quality control yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Tian. Selanjutnya autentikasi, lalu ada penyimpanan filenya ke dalam server dan penyimpanan kembali. Dalam hal ini saya sedikit melewati stempel pada dokumen pertanahan analog Bapak Ibu. Mengapa? Karena memang sesuai dengan Undang-Undang 43 tahun 2009, ini apa Bapak Ibu tidak boleh menambahkan informasi sebenarnya Bapak Ibu di arsip yang sudah kita ciptakan. Karena apa? Karena kita ini diharapkan menyajikan atau menjamin arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah, Bapak Ibu. Itu ada di pasal 3 huruf B. Sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kita menjamin ketersediaan arsip yang otentik terpercaya sebagai alat bukti yang sah ini adalah kita menyajikan arsip tersebut kondisinya sama seperti aslinya, sama seperti yang pertama kali diciptakan tanpa ada tambahan informasi apapun. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana yang dimaksud dengan arsip otentik yang tadi mungkin sudah saya jelaskan sedikit, bahwasanya struktur, isinya, konteksnya sesuai dengan kondisi pada saat pertama kali diciptakan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sebenarnya juga di pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 terdapat ayat yang menjelaskan adanya sanksi pidana yang tidak menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan arsip negara itu dikenakan denda paling banyak 25 juta Bapak Ibu dan pidana penjara paling lama 1 tahun. Seperti itu. Nah, kenapa saya melewati itu ya Bapak Ibu? Tapi memang ini yang sudah disampaikan TCK dari alur kerja digitalisasi dokumen pertanian ini memang sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Benedikta, ini berarti kita sebenarnya seharusnya mengulang lagi Bapak Ibu. Karena saya sempat berdiskusi juga dengan Bapak Direktur Karsipan Pusat ya Bapak Ibu ya Pak Imam. Ini sendiri menyampaikan beliau ini kebetulan pernah berkunjung ke Kantah Banyuwangi. Mungkin yang di sini ada Bapak Ibu. Nah, mungkin pernah bertemu beliau yang di Kantah Banyuwangi. Ini pernah dia menyampaikan saya melihat proses alimedia yang dilakukan Kantah Banyuwangi ini, Mbak, ternyata belum sesuai dengan kaidah Karsipan. Seperti itu. Ada penambahan informasi seperti itu. Ada penambahan pembubuhan stempel validasi dari dokumen yang sudah dialimediakan. Lalu ada yang memang arsipnya miring dan segala macam. Nah, ini arahannya untuk diulang kembali Bapak Ibu. Karena memang prosedurnya Bapak Ibu tadi nanti mungkin akan dijelaskan pada saat pelaksanaan dari alimedia arsip di episode 2 minggu mendatang. Ini kan tadi sudah sedikit saya gambarkan bahwa ada minimal resolusi Bapak Ibu yang harus kita sesuaikan dengan alat, bahwasanya 300 dpi itu minimal dari arsip tekstual yang kita ciptakan. Ketika dia nilai resolusinya 200 dpi berarti dia belum sesuai dengan ketentuan dari yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ya Bapak Ibu ya, di PP sudah ada juga. Lalu ketika juga kita QC-nya miring berarti tidak ada informasi arsip yang kita sajikan atau dia itu terpotong. Nah, karena ke depannya kita tidak tahu apakah memang hanya arsip elektronik itu yang kita pakai karena arsip fisiknya itu entah nanti kebijakannya akan berubah sehingga kita tidak simpan, kita akan berpedoman pada arsip elektronik itu. Nah, baiknya menurut saya mungkin kita ulang kembali Bapak Ibu arsip-arsip yang memang secara kita QC tidak sesuai Bapak Ibu. Di kami kebetulan setelah melakukan alimedia arsip atau digitalisasi oleh pihak ketiga, kebetulan kami menggunakan pihak ketiga ini ada tim QC sendiri Bapak Ibu yang di SK tersebut sudah ada tugas dan kewenangannya. Dia meng-QC untuk arsip-arsip yang memang miring. Nah, miring, terpotong, kabur, Iya, sehingga iya. nanti diulang kembali oleh si pihak ketiganya seperti itu. Oh, iya. Iya, baik Bapak Ibu. Jadi sebaiknya diulang saja karena
untuk Diulang. iya datanya kalau tidak salah saya dengar dari kawan-kawannya menyebutnya single of the truth ya. Itu adalah satu-satunya eh, nantinya yang akan kita apa namanya jadikan acuan Bapak Ibu ya. Satu-satunya data yang akan kita jadikan acuan dan ke depannya mungkin tadi sudah ada di pasal juga akan diakui oleh apa namanya mungkin seluruh dari ini ya penegak hukum sebagai alat bukti yang sah seperti itu Bapak Ibu. Bahwasanya apabila kita menyelenggarakan data yang tidak sesuai itu berarti bagaimana kita sanggup menjadikan arsip tersebut sebagai alat bukti yang sah. Seperti itu. Mungkin itu saja Mas Agi atau mungkin ada tambahan dari Ibu Kabak. Ya, mungkin sekedar sharing pengalaman ya sewaktu saya di Kanta. Jadi Bapak Ibu memang selama ini TCK yang sudah dikeluarkan Pusdatin sudah berusaha dan berkoordinasi dengan kami terkait hal-hal yang mengenai alih media arsip atau digitalisasi arsip yang terjadi. Jadi beberapa catatan ya saat kami melakukan monitoring ke Kanta atau ke Satker di daerah adalah itu tadi yang disampaikan oleh Bu Tias. Sebenarnya ada ketentuan Bapak Ibu bisa cek di Undang-Undang 43 nomor tahun 2009 tentang penyelenggaraan kearsipan nasional ya. Jadi di situ ada ketentuan bahwa tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan untuk merubah keaslian dari arsip-arsip yang ada di lingkungan Bapak Ibu. Jadi memang bukan informasi apapun, mencoret, menstempel dan sebagainya itu tidak diperkenankan dan ada hukumannya. Ada hukumannya Bapak Ibu bisa baca sendiri kalau tidak salah denda 500 juta dengan penjara 10 tahun. Seperti itu. Kemudian satu lagi, eh, selama ini yang diabaikan adalah membuat daftar arsip alih media. Nah, itu mungkin menjadi catatan bagi Bapak Ibu. Kenapa kita membiasakan diri mulai dari awal arsip itu tercipta untuk membuat daftar? Karena memang daftar ini akan berlanjut Bapak Ibu hingga akhir pengalih mediahan, pengalih mediaan arsip, sehingga daftar-daftar yang Bapak Ibu mulai dari awal itu akan sangat berguna dan bermanfaat hingga akhir kegiatan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apa yang harus kita lakukan apabila arsip itu sudah dialih mediakan? Apa sih tandanya bahwa arsip ini sudah selesai kita lakukan alih media atau digitalisasi? Bapak Ibu bisa mencontoh konsep ya yang sudah dilakukan di Jakarta Barat ya. Jadi di Jakarta Barat kami kemarin sempat melakukan studi lapangan lah ke Jakarta Barat seperti apa sih proses alih media yang ada di Jakarta Barat. Mereka menandai Bapak Ibu. Jadi di arsip yang sudah dialih mediakan ditandai berupa stiker dan semacam lembar lembar apa ya lembar informasi bahwa arsip ini sudah dilakukan alih media. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu. Jadi tidak dibubuhkan stempel bahwa di arsip aslinya bahwa arsip ini sudah dialih mediakan. Mungkin seperti itu catatan dari kami Bapak Ibu. Nanti mungkin terkait dengan digitalisasi yang ada di tahun ini ataupun di tahun depan di lingkungan Satker Bapak Ibu ada baiknya Bapak Ibu berkoordinasi dengan kami di Biro. Terima kasih Mbak Tias. Terima kasih Ibu Kabak. Terima kasih Bu Kabak. Terima kasih Ibu. Ya. Baik. Izin Mbak Tias nih. Semakin seru ya Mas Agi ya. Makin seru kayak ini Mbak Tias nih di Ya. kolom chat cukup banyak pertanyaannya. Ini Bapak atau Ibu Sustema mungkin ya bisa sedikit diskusi kita. Mas Kayaknya ada ini yang banyak. raise hand ini Mas? Ada Ada yang yang raise raise hand ya? Oh iya, Ada yang raise hand nggak ya tadi ya? ada nih Tadi. 2 orang. Mbak Iya. Tias, ada Bapak Ya. Indra dari Abdul Karim, Kanwil Provinsi Gorontalo nih ya, sama Mas Danu. Siap, siap. Dipersilakan Mas, silakan. Baik dari pada dulu ya. Izin Mbak Tias, di Pak Indra. Izin Pak Indra, ada yang ingin disampaikan? Ya, siap. Izin Bu Tias, Mas Dani. Saya soalnya ikut baru baru join. Ini apakah Alimedia ini termasuk SU dan BT yang sementara berjalan? Kalau kami di Gorontalo ada di Kanta Kota Gorontalo, karena kami khawatir ini sudah berjalan tidak sesuai tahapannya, karena kan yang melaksanakan ASN. Mohon petunjuk.
Langsung saja, terima kasih Pak Indra. Saya lihat Pak Indra selalu setia nih, Bapak Ibu sekalian mengikuti mabar. Terima kasih Pak sudah support kami. Izin untuk alih media ini kan memang sudah disampaikan oleh Pusdatin ya Pak ya, Warka, Buku Tanah, dan SU ya Pak yang kita alih mediakan. Nah, kami mohon untuk mengikuti TCK yang sudah ditetapkan Pak dalam hal ini, walaupun kita kerjakan swaklola, tidak menunjuk pihak ketiga. Ini untuk tahapan dari mulai persiapan sampai dengan pengembalian arsip analognya mohon disesuaikan dengan TCK dari Pusdatin karena memang sudah kami lihat sesuai dengan Undang-Undang Karsipan. Yang kurang ini adalah belum adanya berita acara maupun daftar arsip yang dialih mediakan. Itu saja Pak. Karena memang kami lihat di TCK ini kurang adanya evidence tersebut Bapak. Nah, untuk eh, penyelenggaraan yang dilakukan oleh swaklola, saya izin tanya Pak, bagaimana cara mengautentikasinya ya Bapak ya? Apakah sudah ada kewenangan yang diberikan oleh Pusdatin untuk menggunakan segel elektronik dan nanti ditandatangani oleh atas nama Kanwil misalnya ya Pak ya, Kanwil Gorontalo seperti itu. Apakah autentikasinya juga dilakukan oleh apa Pak swaklola ya Bapak ya Ya, atau sekelola. perorangan? Autentikasinya juga dilakukan oleh teman-teman ya Pak ya? Ini saya kurang tahu karena pelaksanaan di Kantah Kota, mungkin dari Oh, di Kantah Kota kantor. Gorontalo, karena ada memang dari Kanwil ada juga yang ASN dari Kanwil yang diperbantukan. Cuman Oh, untuk siap. prosesnya memang saya terus terang baru lihat sekarang ini, jadi baru kayak ngeh juga ini kalau ada tahapan-tahapan yang perlu diperbaiki. Mungkin dari Kantah Kota Gorontalo kalau ada yang mengikuti, Iya, biar langsung nanti bisa bercerita ke kami ya Pak ya. Mungkin kami bisa luruskan. Apalagi hari ini juga hadir Bukabak, nanti bisa memberikan ya siap. arahan. Siap. Izin Bu Tias, berarti minggu depan Ya, ini yang penjelasan untuk pelaksanaannya. Mungkin supaya kami bisa ikutkan ASN yang terlibat dalam surat tugas itu penugasan Alimedia, ya. Untuk minggu depan ikutan Bapak mohon izin. mabarnya. Ya, minggu depan mohon izin Bapak kami acara pembinaan JFRC Paris terlebih dahulu yang nanti dilaksanakan nanti 7. Lalu minggu depannya lagi kalau tidak salah, insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 23, Bapak. Minggu depan itu, Bapak Ibu sekalian, akan dilaksanakan di hari Selasa, tanggal 15 Oktober. Lalu tanggal 23 Oktober nanti akan hadir sesi pelaksanaan alih media arsip, dan tanggal 30-nya, insya Allah dilaksanakan pasca alih media arsip. Jadi ada tahapannya, bagaimana prosesnya, dan bagaimana tahap setelah alih media arsip, termasuk dengan quality controlnya atau kendali mutunya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Izin Bu Tias, kalau yang ya, berita acara itu yang tanda tangan siapa nih? ASN dengan yang para pihaknya? ya, yang tanda tangan ini adalah sebentar saya share ya Bapak Ibu ya. Sambil Ya, siap. menunggu, mungkin Bapak Ibu dipersilakan untuk minum-minum terlebih dahulu. Siap. Izin Mbak Tia, suaranya masih belum diaktifkan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, apakah sudah nampak di layar? Sudah ya Mas Age ya? Sudah Mbak Tias. Siap. Jadi di sini salah satu lampiran dari Prapermen Penyelenggaraan Persipan kami yang di sini berisi berita acaranya ditandatangani oleh pimpinan ya Bapak Ibu yang telah melakukan. Kalau memang dilakukan oleh pihak ketiga, silakan nanti berita acara ditandatangani tidak bisa ya, ini ditandatangani oleh kita ya. Mas Agi kemarin kita Iya, Pak. alih media arsip ditandatangani oleh kita ya Mas Agi ya, atau pihak ketiga ya berita acaranya ya, pihak ketiga dengan kita ya. Iya Mbak Tias, kalau yang kemarin kita sudah kelola karena kan belum ada yang gitu ya. Ya, berarti Bapak Ibu nanti ditandatangani oleh
mana sih berita acaranya, oleh dua pihak Bapak Ibu jika nanti dikerjakan oleh pihak ketiga. Namun jika dilaksanakan sendiri ini silakan ditandatangani oleh kepala unit karsipan. Sudah jelas Bapak Ibu di layar bahwasanya kepala unit karsipan nanti harus menandatangani. Terlalu besar maaf Bapak Ibu. Ya, di sini sudah jelas bahwa di sini nama nih pangkat golongan jabatan telah melaksanakan alimediasi ini kapan tepatnya, lalu berupa apa autentikasinya, dan ini kepala unit karsipannya dalam hal ini ketika dikerjakan oleh Kantah baiknya kepala kantor pertanahannya, lalu ini daftarnya Bapak Ibu, daftarnya ini ditandatangani juga oleh kepala kantor pertanahan. Jika nanti dikerjakan oleh pihak ketiga, ini silakan nanti ditandatangani oleh kedua belah pihak Bapak Ibu. Di kanan ini mungkin kepala unit karsipannya atau kepala dari kantor pertanahannya. Kalau di kantor pertanahan sebelah kirinya nanti silakan ditandatangani oleh apa namanya pimpinan dari si pihak ketiganya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah eh, QC-nya ya Bapak ya. Jangan nanti misalnya dikerjakan oleh teman-teman ini ternyata tidak dilakukan QC dan kita percaya saja terhadap apa yang sudah dia lakukan. Siapa tahu nanti hasilnya ternyata tidak sesuai, miring, ataupun kabur Pak, atau mungkin kosong. Nah, ini perlu kita QC bersama-sama karena QC-nya pun harus lembar per lembar ya Pak ya kalau bisa, karena ke depannya memang kalau memang rencananya arsip elektronik yang kita jadikan acuan ini harus memang benar-benar sesuai dengan arsip aslinya dan tidak ada pengurangan informasi di dalamnya. Seperti itu, Bapak. Mungkin ada arahan dari Ibu Kabak, tambahan Ibu, mohon izin. Sepertinya sudah cukup banyak yang disampaikan Bu Tias ya. Cuma terkait dengan arsip vital yang ada di lingkungan kita sebagai pembukti untuk kegiatan pembuktian di pengadilan. Nah, ini ada fenomena yang mungkin menjadi PR kita cukup ini ya, cukup banyak di masa depan, di mana dengan dilakukannya kegiatan PTSL banyak sekali kemudahan-kemudahan dan keringanan diberikan oleh pimpinan kita terhadap arsip vital yang ada di kantor pertanahan. Contoh, pada saat kegiatan puldatan dilakukan oleh masyarakat, arsip-arsip yang diunggah di aplikasi KKP kita kebanyakan berupa foto. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan kaidah digitalisasi atau arsip yang akan dijadikan pembuktian di pengadilan, foto mungkin tidak cukup kuat sebagai alat bukti yang sah di dalam pengadilan ya. Jadi mungkin ke depan terhadap fenomena yang ada di kantor kita, arsip-arsip yang belum sesuai dengan standar kearsipan elektronik mungkin akan dilakukan data ulang Bapak Ibu. Eh, Apalagi ke depannya untuk jangka panjang, arsip-arsip elektronik ini akan menjadi satu-satunya andalan kita untuk melakukan layanan. Jadi PR kita cukup banyak Bapak Ibu, tapi memang kebijakan ini sudah kita lakukan bertahun-tahun ya. Jadi akan menjadi PR kita di masa depan untuk melakukan digitalisasi sesuai standar kearsipan. Baik, terima kasih Bu Kabak. Baik, terima kasih Bu Kabak. Izin Pak Indra, ada yang ingin disampaikan lagi? Atau sudah Izin, cukup? izin Mas, kalau yang kuisinya itu siapa ya nanti kalau kuisi kegiatannya itu? Izin Pak, tadi kan sudah dijelaskan seperti yang dijelaskan Mbak Tias terkait dengan SK Tim ya. Jadi dalam Oh, pakai tahap SKTIM. tahap persiapannya itu sudah ada. Jadi di situ dituangkan siapa saja penanggung jawabnya dan petugas-petugas yang memang melakukan kegiatan alih media tersebut. Dan di situ nanti juga ada salah satu tugas untuk quality controlnya Pak. Jadi di situ nanti ditunjuk siapa beliau yang berkewenangan untuk QC terhadap arsip-arsip yang telah dialih mediakan. Begitu Pak. Izin Pak. Izin kalau kuisi itu berarti dia ada formnya juga? Eh, Tadi sudah dijelaskan juga Pak terkait dengan standar-standar arsip yang memang harus dialih mediakan seperti dalam kualitas
arsip fisik itu berapa DPI-nya dan segala macam. Mungkin nanti itu yang jadi acuan terhadap tim quality control-nya, Pak. Apakah sudah sesuai dengan standar-standar arsip yang dialih mediakan? Itu sih, Pak. Berarti Jadi, izin kalau yang alih media untuk SUBT itu dengan arsip yang lain sama aja ya? Standarnya berarti sama ya? sama, Pak, karena Oh kan sama, oh iya arsip ya. arsip fisik ya, Pak, apa sih namanya? Kertas, kertas. Kertas sama Itu, semua Pak. ya? Betul. Ya ya. Jadi memang standar lebih baik, Pak. Ya siap. Terima kasih Bu Baik, Tias. terima kasih Ya. Bapak Indra atas pertanyaannya. Izin Bapak Danu, eh, ada yang ingin tanyakan waktu dan tempat. Oh, ini ada tambahan ya? Oh enggak, Mas Agi. Oh ya Mas Hmm. Mas Danur, ini cuma nggak apa-apa sambil kita ngobrol. Nah ini ada mungkin bisa dicermati Bapak Ibu sekalian bahwasanya resolusinya yang nantinya bisa dijadikan acuan ada di dalam TCK Pusdatin ya Bapak Ibu ya. Apa format yang dihasilkan karena kita harus PDF, berarti memang harus PDF seperti itu. Ada di halaman 29 Bapak Ibu. Untuk QC-nya, Bapak Ibu mohon maaf tidak ada formnya ya Mas Age ya. Dan tadi saya sampaikan Mas Age juga, silakan disesuaikan dengan SOP-nya Bapak Ibu. Di SOP kan kita tadi sudah jelaskan buat SK tim, lalu ada SOP-nya yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Itu dengan sarana prasarana dan output yang hasil keluaran yang ingin dicapai seperti itu. Di TCK sudah jelas bahwasanya ini ada tingkat kerapatan resolusinya minimum berapa, lalu ada apa namanya sarana prasarana yang digunakan itu apa saja. Mungkin kalau itu nanti disesuaikan dengan scanner Bapak Ibu sekalian. Yang penting keluarannya seperti apa. Bahkan ada juga kode hash ya Mas Agi ya. Kalau di TCK ini saya lihat juga ada kode hash, pembubuhan kode hash. Itu juga kalau bisa juga dilakukan dengan indexingnya juga seperti itu. Jadi memang benar-benar menyesuaikan apa yang ada di TCK dan kita tuangkan di dalam SOP-nya Bapak Ibu dan KK-nya seperti itu. Untuk output hasil keluaran nanti berdasarkan dari itu silakan nanti dibuatkan QC mungkin menggunakan form sendiri silakan untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan pengecekan seperti itu. Nanti yang diulang bagian mana saja nanti bisa eh, terlihat atau gampang untuk difilter seperti itu. Itu aja tambahannya Mas Agi. Baik, terima kasih Mbak Tias. Ya, baik. Izin Mas Danu, Ya, waktu dan tempatnya. ya, terima kasih kesempatannya, Mas Agi. Mutias bertanya beberapa hal. Apakah suara saya terdengar? Izin. Jelas Terdengar Mas? Bapak? Eh, baik, ini terkait Almedi memang suatu tantangan yang Mbak untuk kedepannya dan menyelaraskan dengan kaidah kearsipan itu suatu yang kita lagi proses ya Mbak. Ya, izin kami dari Tata Ruang ingin beberapa bertanya, Mbak, untuk SK Alimedia, apakah eh, kami eh, bentuknya kami sudah ada SK pengelolaan kearsipan. Apakah SK Alimedia itu juga eh, eh, bentuknya memang harus eh, rigid per tiap unit pengolah dan ada UK2-nya? Apakah seperti apa gitu Mbak untuk untuk bentuk SK Alimedianya sehingga diketahui petugas dari unit pengolah sama di unit kearsipan duanya. Nah, untuk pertanyaan kedua, apabila untuk arsip vital, apakah baiknya Alimedia itu dilaksanakan oleh UK2? Apakah boleh juga unit pengolah melaksanakannya uh, untuk menghindari quality control yang berbeda antara ya unit pengolah sama di UK2? Nah, yang ketiga, Mbak, terkait berita acara Alimedia, kami memang rutin Mbak melakukan Alimedia. Uh, Kami juga mencoba untuk autentifikasinya menggunakan apa yang telah dijelaskan oleh Biro Umum. Tapi untuk eh, daftar arsip yang ada dan menyelaraskan kepada berita acara, eh, khususnya Alimedia kami yang rutin itu ialah arsip administrasi atau berbentuknya SPM. Nah, yang dilaksanakan tiap hari. Berita acara untuk Alimedianya baiknya dibuatkan per periodenya bagaimana ya Mbak Tia? Apakah dibuat per semester, apakah triwulan, apakah ada arahan tertentu untuk berita acara Alimedianya? Baiknya seperti apa dan periodenya berapa lama gitu. Mungkin itu saja Bu Tias atas jawabannya. Kami ucapkan terima kasih. Ya, makasih banyak Mas Danu.
saya nih takutnya ada yang terlewat. Mungkin nanti saya jawab satu persatu. Kalau memang belum ada, mohon nanti diulang ya Mas ya. Mungkin ada yang terlewat. Saya langsung jawab boleh ya Mas Age ya? Silakan. Siap. Jadi kalau untuk SK Mas silakan dibuatkan SK tim eh, alih media arsip ya. Bahwasanya tadi sudah dijelaskan kita semua pahami bersama ditetapkan oleh pimpinan dari unit kearsipan. Jadi untuk SK tim silakan dibuatkan satu per masing-masing Direktorat Jenderal dari perwakilan yang menandatangani mungkin boleh eh, kepala unit karsipannya Bapak Ibu. Dalam hal ini untuk di Dirjen Tata Ruang ditandatangani oleh Ibu Sesdirjen ya Bapak Ibu. Dan di sini kalau saya lihat komponennya adalah si kepala unit karsipan yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara penanggung jawab seperti itu. Nanti silakan untuk masing-masing dari unit pengelola dan unit karsipannya Bapak Ibu karena sesuai dengan eh, tadi di PP 28 sudah ada juga dan di Peraturan Kepala Antri Nomor 9 tahun 2018 ini unit pengelola dan unit kearsipan ini boleh melaksanakan alih media arsip. Namun prioritasnya kita lihat bahwasanya dimohon agar arsip yang berketerangan permanen yang kita alih mediakan. Dan ini silakan disertakan kepala subbagiannya untuk sebagai anggota Bapak Ibu. Dengan tanggung jawabnya nanti kita sesuaikan bersama untuk misalnya memastikan ketersediaan kebenaran dokumen atau arsip. Lalu sudah terupload keseluruhan di misalnya penggunaan sistem aplikasinya di Dijen Tata Ruang ada sendiri ya Mas misalnya ya. Kalau di buku tanah SU ini kan ada di KKP. Nah ini juga silakan dituliskan secara rinci tanggung jawab dari masing-masing anggotanya, Bapak Ibu. Lalu siapa yang sebagai validator atau sebagai quality control, Bapak Ibu itu juga silakan petugas-petugasnya yang beranggotakan misalnya kepala sebagian kah itu yang memang kita berikan kewenangan penanggung jawab untuk kegiatan alih media arsip. Misalnya Mas Danu sendiri sebagai arsiparis ya, ini sebagai validator atau QC, tim QC kontrolnya. Nah, nanti sebelum kita mengakhiri membuat berita acaranya, harusnya kita QC terlebih dahulu, Bapak Ibu. Sebelum arsip tersebut kita nanti jadikan daftar arsip yang dialih mediakan. Sepanjang kita lakukan visi belum sesuai, misalnya ada kemiringan atau mungkin ada terpotong atau informasinya tidak jelas, tidak memuat seluruh informasi yang seharusnya seperti arsip pertama kali diciptakan secara tekstual itu baiknya kita tidak buatkan daftar terlebih dahulu. Kita perbaiki terlebih dahulu Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan atau SOP yang telah ditetapkan. Jadi mungkin tadi selain SK, pentingnya juga kita buat SOP-nya Mas. SOP itu mungkin dikeluarkan oleh Kepala Unit Karsipan nanti dipedomani oleh seluruh direktorat ya dalam hal ini unit pengolah ya. Nah ini silakan karena sepanjang arsip vital itu merupakan arsip aktif ya Bapak Ibu yang memang penggunaannya masih kita gunakan frekuensinya masih tinggi ini silakan bisa dilakukan di unit pengolah juga bukan tanggung jawab dari unit karsipan sepanjang nanti telah disahkan atau telah dipindahkan silakan nanti juga menyerahkan arsip fisiknya dan menyerahkan arsip yang sudah dialih mediakan namun boleh juga mereka masih memiliki tertinggal dari arsip yang eh, elektroniknya. Jadi mereka juga boleh memiliki akses kayak yang kemarin saya pelajari ya Mas ya. Dan nanti sepanjang dipindah juga boleh dipindahkan ke unit kearsipan. Jadi unit pengelola itu juga boleh memiliki akses terhadap arsip-arsip yang telah dialih mediakan. Karena memang arsip-arsip itu cenderung yang kita alih mediakan ini bersifat permanen ya Mas ya seperti itu. Mungkin ada yang saya terlewat, Mas Age. Saya tadi sempat apa namanya? Nah, ini ya, mencarger laptop, jadinya saya sempat lepas headset. Mungkin ada yang terlewat, Mas Danu, Izin yang terakhir, berita ya? acara Alimedia, Bu Des, Mm-mm. apakah periode untuk berita acara Alimedia ini, apakah ada periode tertentu, apakah per tribulan atau semester untuk eh, semester, biar ada standar kami di tata ruang bahwa Alimedia itu baca apalagi yang Alimedianya yang khususnya untuk administrasi ya Bu, seperti SPM. Kami kan ada satker yang khusus mengalimediakan SPM dan itu Mm-mm. dibuatkan per tiap hari. Nah, baiknya itu untuk berita acaranya dibuat per periodenya bagaimana ya? Itu Nah, aja. ini kalau kami disesuaikan saat, kalau sepanjang tahun ya berarti ya Mas ya, sepanjang tahun dia tugasnya seperti itu ya. Ya berarti nanti berita acaranya disesuaikan di akhir periode saja Mas.
Jadi misalnya Desember ya, itu bisa juga satu berita acara jadi memuat kegiatan yang berjalan di 1 tahun. Kalau di kami kebetulan Bapak Ibu sekalian untuk alih media sendiri baru bisa mengalih mediakan di tahun ini sebanyak 160.000 lembar dan ini waktunya kurang lebih 3 bulan. Berarti di 3 bulan waktu berjalan itu alih medianya di akhir dari kegiatan tersebut. Misalnya kemana kami lakukan di bulan Juni sampai dengan Agustus ya Mas Age ya. Nah itu di akhir bulan Agustus kami melakukan QC dengan pihak ketiganya. Setelah kami setuju dengan seluruh dokumennya, ini baru kita lakukan penandatanganan berita acara. Nah ini kalau memang sepanjang tahun, ini boleh Mas dilakukan terakhir ya saat selesainya waktu anggaran berjalan ini silakan. Tidak memang apa per periode ya karena memang masih berjalan ya lanjutan. Tapi ketika nanti ada sesuai arahan pimpinan di sana ternyata mau ada 2 periode nih per semester atau triwulan itu silakan juga diperkenalkan. Yang penting yang sudah kita alih mediakan ini ada berita acaranya. Dan ini juga termasuk penambahan nilai pengawasan karsipan ya Bapak Ibu ya. Karena ditanya juga apakah memang si unit pengolah dan unit karsipan ini melakukan alih media arsip dari arsip-arsip yang telah diciptakan. Seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Kalau ada tambahan, buka bab. Ya. Mas Danu, apakah masih ada pertanyaan? Cukup, terima kasih atas jawabannya, Bu Des. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih Bang Endo atas pertanyaannya. Nampaknya banyak ya Mas Agi ya ini. Iya betul nih Mbak, izin ada cukup banyak pertanyaannya di kolom chat. Mungkin Apa coba kita kita jawab singkat ya? Seperti jawab itu ya. singkat boleh Mbak Biar Tias. mewakili dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kasihan ada yang tidak terjawab. Boleh Mas Agi silahkan. Baik. Ini Mbak, ini cukup mudah sih sebenarnya. Izin bertanya apakah semua jenis arsip dialih mediakan? Contohnya daftar arsip hadir pegawai, surat masuk, yang retensi indatonya tetap harus dialih mediakan gitu Pak. Coba izin Mbak Tias. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan di Hmm, awal ya memang diutamakan arsip-arsip vital saja Bapak Ibu karena memang arsip yang cenderung habis kemudian. musnah itu memang kalau bisa tidak kita lakukan alih media ya Bapak Ibu ya. Lebih baik kita mengalih mediakan arsip-arsip yang vital saja Bapak Ibu. Mungkin lebih baik kita melakukan pendataan terlebih dahulu secara total dari keseluruhan arsip kita. Ini memang lebih penting kegiatan pendataan dibandingkan kita mengalih mediakan arsip-arsip yang nanti akan kita musnahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Tias. Sepertinya kembali lagi ya nih Mbak Tias. Arsip mana nih yang jadi prioritas untuk dialih mediakan? Betul Dan Mas Agi pasti setuju. kan nasib akhirnya pasti permanen ya karena kan itu arsipnya akan kita gunakan terus aktif terus. Ini ada Betul. lagi nih Mbak dari Kantah Subuh Salam. Izin bertanya jika saat ini ada yang asli sudah ada stempel validasi dan lain-lain harus diulang. Bagaimana dengan tanda stempel yang sudah ada di dalam arsip tersebut? Nah, mungkin ini tadi terkait dengan penambahan informasi ya Mbak. Jadi udah tidak autentifikasi gimana nih Mbak? Kira-kira sudah terjadi nih di kantor pertanahan adanya Baik Bapak Ibu. validasi. Ya, ini kayaknya ini bersama ya, masih pertanyaan seluruh kantor pertanahan sepertinya, ataupun kantor yang sudah melakukan alih media arsip dengan penambahan pembubuhan stempel validasi ya. Karena saya juga baru baca semalam, Bapak Ibu, di TCK itu sebenarnya sudah juga ada pembubuhan stempel di elektroniknya. Jadi saya baru tahu, oh ternyata yang elektronik juga distempel seperti itu. Lalu ini fisiknya juga ternyata distempel juga. Mungkin ini arahannya untuk memberikan kemudahan ya Bapak Ibu. Namun yang sudah dilakukan ini ya tidak bisa kita hilangkan kan ya Bapak Ibu karena sudah arsip tersebut atau buku tanahnya terstempel walaupun dia tidak menutupi informasi arsipnya karena memang tadi eh, tidak sebenarnya tidak boleh dilakukan penambahan informasi apapun ya Bapak Ibu ya sudah juga dijelaskan oleh Bu Kabak. Baiknya untuk kedepannya tidak lagi kita melakukan stempel Bapak Ibu. Mungkin validasinya tadi bisa diganti sesuai arahan Bu Kabak memberikan pembubuhan stiker atau cap di dalam di luar dari dus arsipnya ya Mas Agi ya. Atau mungkin dengan daftarnya tadi sudah disampaikan Bu Kabak juga di daftar tersebut kita sudah tambahkan keterangan bahwa telah dilakukan validasi seperti itu karena ketika nanti pencarian pastinya juga sudah ada keterangannya seperti itu. Oke, Mas Agi, lanjut. Baik, terima kasih Mbak Tas. Izin Mbak, ini sebenarnya sudah terjawab seluruhannya di kolom chat.
Alhamdulillah, mudah-mudahan Oke, tercerahkan ya Bapak Ibu sekalian ya, baik. karena kami juga masih belajar. Silakan nanti kalau memang ada pertanyaan yang masih belum atau masih dirasa belum puas ya Bapak Ibu, nanti akan kami tanyakan lagi ke pembina kita, Arsip Nasional Republik Indonesia. Makasih Mas Age. Baik, baik. Terima kasih Mbak Tias. Izin Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi, mohon izin sudah menunjukkan pukul 11.33 juga. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mohon izin. Eh, Sesi selanjutnya adalah kuis. Izin ini Mbak Safira mohon dibantu untuk acara game kita kali ini. Terima kasih Mbak Safira. Selamat siang, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Mbak. Terdengar Mbak Safira. Nah, izin Bapak Ibu, di sini kita akan merefresh aja ya Bapak Ibu untuk materi pada hari ini. Di sini saya akan mengirimkan link Google Form. Di situ Bapak Ibu bisa mengisi. Ada 5 soal ya Bapak Ibu. Untuk soalnya nanti Bapak Ibu bisa isi. Mungkin kita kasih waktu aja ya Bapak Ibu. Sekitar 5 atau 10 menit Bapak Ibu untuk mengisi karena di sini soalnya juga dikit Bapak Ibu biar kita bisa melihat jawabannya juga. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya dalam rangka kita tadi disampaikan Mbak Safira refreshment ini juga bentuk dari Bapak Ibu bisa berhasil mendapatkan sertifikat ketika Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan post test yang dalam hal ini biasanya kita lakukan dengan Kahoot, yang saat ini kita buat tampilannya berbeda menggunakan Google Form. Silakan Bapak Ibu mengikuti eh, kegiatan ini untuk merefresh kembali apa yang sudah kami sampaikan dan untuk apa ya namanya agar seperti halal lah mendapatkan sertifikat tersebut Bapak Ibu karena sudah sah kita melewati post testnya seperti itu. Terima kasih. Izin Bapak Ibu mungkin bisa mulai mengisi dari sekarang ya Bapak Ibu untuk Google Form-nya. Sampai jam berapa Mbak Safira? Mungkin berapa menit lagi? 10 menit. 5 menit ya? Kayaknya terlalu 5 lama ya. menit aja 5 Bapak menit. Ibu karena Iya, ini Bapak cuma Ibu. 5 soal aja sih. Ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Nanti akan kami sampaikan ke pimpinan juga yang sudah support atau mengikuti dari postes ini Bapak Ibu. Kira-kira apakah banyak juga sesuai dengan partisipasi yang hadir dari hari ini 476 ya. Alhamdulillah sudah hadir semua. Apakah memang setengah atau memang seperempatnya nih yang mengisi Google Form. Nanti akan kami laporkan ke pimpinan juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa support dan mengikuti kegiatan postes kali ini ya Bapak Ibu. Terima kasih.
Izin Bapak Ibu, di sini saya lihat baru ada 109 orang yang mengisi. Jadi diharap Bapak Ibu segera mengisi ya Bapak Ibu. Kita tunggu 1 menit lagi. Izin Bapak Ibu, di sini saya akan meng-share jawaban yang benar ya Bapak Ibu untuk kuis pada hari ini. Bapak Ibu, apakah di sini terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Mbak, jelas. Terlihat Nah, jelas. untuk yang nomor 1, kira-kira tadi Bapak Ibu mengisi yang mana ya Bapak Ibu? Suatu kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses arsip merupakan pengertian dari Alih yang media benar arsip. jawabannya ya, alih media Alih arsip. media arsip. Proses mengubah dokumen arsip warkah pendaftaran buku tanah dan surat ukur dari format analog menjadi format digital merupakan Digitalisasi. pengertian dari digitalisasi. Digitalisasi. Alih media arsip dilaksanakan sesuai kemajuan teknologi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan PP nomor 28/2012. ya, betul. 12. Dalam melakukan alih media arsip, pimpinan masing-masing pencipta arsip menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan alih media arsip. Pelaksanaan alih media arsip dinamis ditetapkan oleh Pimpinan Pimpinan pencipta arsip. kira-kira tadi yang dapat 100 banyak nggak nih Aku Bapak Ibu? 80 salah satu aku. Ya, di sini yang dapat poin 100 ada 66 orang, 80 ada 62 orang. Berarti rata-rata di sini sudah paham ya Bapak Ibu mengenai materi mabar di hari ini. Bisa ditampilkan, Bu, tidak? Mau ditampilkan apanya Bu? Skornya? Iya. Ditampilkan tapi nggak ada hadiah ya, Bu ya? Tidak apa-apa, yang penting kita bisa tahu kalau memang Siap. kita sudah Rata-rata sampai di di mana sini pemahaman kita. udah dapat nilai 100 sama 80, walaupun di sini masih ada yang dapat nilai 40 ya Bapak Ibu, 14 orang. Tapi rata-rata sudah memahami materi pada hari ini karena kebanyakan nilai 100 dan 80. Yang salah tadi buru-buru tuh, Mbak. Ya. Takut habis waktunya. Ya Bapak Ibu. Paling tidak kita sedikit mengetahui lah tentang arsip biar Ya betul. kedepannya kan mau dialih mediakan. Ya, apalagi kita di Maluku Utara dengan kekurangan tenaga yang banyak, tapi berusaha untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya, Ibu. Saya balikan lagi ke Mas AG sebagai MC pada hari ini. Baik, terima kasih Mbak Safira atas bantuannya. Baik, Bapak Ibu, izin sebelum kita menutup acara, izinkan kami foto dulu, Bapak Ibu. Bapak Ibu kita buka kamera, dan kita foto untuk acara kita hari ini.
Mas Restu Mas, boleh dibantu? Mas Age, ada pengumuman boleh nggak? Oh baik, baik Ibu Iya, izin. izin ya Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pembinaan Arsiparis yang diadakan minggu Jadi depan. Ibu yang itu. Sebenarnya kami sudah nge-share undangan sebelumnya ya. Halo, unmute dulu Mas Age. Ya, sebenarnya kami sudah mengirim undangan dan wajib diisi sebelum tanggal 7 ya. Tapi ternyata hingga hari ini ada beberapa satker yang belum mengisi. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengisi link yang sudah kami share di undangan ya. Kalau boleh saya bacakan, satker pusat yang belum mengisi itu Biro Perencanaan dan Kerjasama, Biro Hukum, Pusbang, Pusdatin, Ijen, eh, sama STPN. Kalau hadir Bapak Ibu yang hadir mewakili satker tersebut, tolong untuk diisi hari ini. Kemudian kami tunggu jawabannya. Kemudian untuk satker daerah yang belum mengisi adalah Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, DKI, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Ya, izin Bapak Ibu untuk menyampaikan ke pimpinannya untuk mengisi link. Jadi memang kegiatan ini kenapa wajib hadir secara langsung di kementerian karena nanti akan ada prakteknya Bapak Ibu dan setiap peserta ada misi yang diangkat ke satker-satkernya adalah untuk men-sharing seluruh ilmu yang sudah didapat di dalam acara tersebut. Jadi Bapak Ibu akan diberikan misi khusus untuk menularkan ilmu tersebut di mana ilmu ini akan bermanfaat sekali dalam pengolahan dan penataan arsip di lingkungan Bapak Ibu di masa mendatang karena tahun depan kami akan menilai langsung satker-satker daerah terhadap nilai pengawasan kearsipannya. Terima kasih Mas Age. Izin, Baik, terima kasih Ibu. izin Bu. Siapa? Mungkin satker-satker yang belum ngisi link daftar hadirnya itu nggak bisa ngikut Kakak, nggak bisa ngikut acara pembinaannya. Jadi mereka nggak ngisi daftar hadirnya, Bu. Terima kasih. Ya, ini acaranya wajib ya Bapak Ibu karena nanti ada prakteknya. Jadi kalau praktek via Zoom kayaknya nggak sah ya, nggak bisa langsung ya. Kemudian seandainya mungkin terkait dengan anggarannya tidak cukup, Bapak Ibu cukup mengirimkan satu orang. Nah, satu orang ini nanti akan bertanggung jawab untuk mentransferkan ilmu yang diperoleh ke satker-satker di lingkungannya. Begitu ya Bapak Ibu. Siap, siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Baik, izin Bapak Ibu. Sepertinya cukup seru nih untuk acara ke depan, minggu depan ya. Ada beberapa praktek kita temu langsung di pusat untuk membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan pengolahan arsip. Baik, izin Bapak Ibu. Izin, Kita izin Pak Dani, izin Pak. Pak Hari, izin. Ya, gimana Bapak? Iya, izin Pak. Tadi yang terkait dengan satker yang belum mengisi link itu untuk provinsi apa kabupaten ya Pak? Izin Bapak itu untuk provinsi Bapak. Ya, Kebenaran Izin begini Bapak perwakilan. Ibu. Jadi misal apabila di kanwil tersebut tidak ada arsiparis, kami memang mengutamakan pesertanya adalah arsiparis. Apabila di kanwil tersebut tidak ada arsiparis, Bapak Ibu bisa mengutus arsiparis yang ada di Kantah. Izin Ibu, kalau yang untuk Provinsi Babel ini kebenaran saya dari Provinsi Babel, cuman dari Kanta Kabupaten Belitungnya Bu. Ya, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa kalau memang dari Babel memerintahkan untuk Kantah Kabupaten Belitung untuk menghadiri. Silakan Pak. Oke, makasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin kita lanjutkan. Oke, sebelum mengakhiri acara, izin Bapak Ibu untuk foto bersama. Ayo kita buka kameranya. Mas Restu boleh dibantu untuk foto salam arsipnya. Ya, izin Bapak Ibu, silakan salam arsip akan dicontohkan oleh Bapak AG. Seperti itu, kita lihat. Begini kan? Begini kan? Kita lihat dulu, oke. Baik. Sudah siap ya? Oke. 1, 2, 3, layar pertama.
Oke. Oke, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, baik sudah. Baik, terima kasih Mas Astu. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Sebelum ditutup, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Minggu depan kita lanjut ke acara mabar selanjutnya dan kita bertemu fisik untuk membahas beberapa ya materi untuk seputar dengan pengelolaan arsip. Baik, mohon izin Bapak Ibu, saya pamit undur dulu ini atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Mas Age. Terima kasih, Ibu.